Ya anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kan anak, kembali lagi dengan Pak Andi, guru PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Kan anak, langsung saja untuk pembelajaran kali ini kita sudah masuk di tema 7 ya. Kita sudah masuk di tema 7 perkembangan teknologi. Ini masih di subtema yang pertama, masih di subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Materinya tentang gerakan mengapung. Jadi di subtema 1 ini pembelajaran PJOK-nya materinya tentang gerakan mengapung ya. Kan anak, sebelum lebih lanjut lagi ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ayo kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak, untuk di tema 7 ini yang sudah Pak Andi sampaikan tadi, langsung saja masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kalian memahami tentang materi-materi yang Pak Andi mau sampaikan, kalian harus paham terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran di materi gerakan mengapung ya. Oke, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan gerak dasar mengambang sebagai teknik dalam melakukan aktivitas air dengan baik. Berikutnya yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan teknik mengapung dengan tepat dan percaya diri. Jadi di tujuan pembelajaran ini kalian harus mampu menjelaskan, dan yang kedua kalian harus mampu mempraktekkan dengan tepat dan percaya diri. Itu di tujuan pembelajaran untuk materi gerakan mengapung. Oke, langsung kita ke materi. Oke, sebelum masuk ke beberapa tentang gerakan-gerakan mengapung, Pak Andi mau menjelaskan sedikit tentang arti kata mengapung ya. Mengapung adalah mengawang di udara. Contoh, awan putih mengapung di udara tertiup angin. Arti lainnya dari mengapung adalah mengambang. Itu tentang arti kata mengapung ya. Sekarang tujuan latihan mengapung adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap air dan mengenal sifat-sifat air seperti basah, dingin, dan sebagainya. Itulah arti kata mengapung beserta tujuan latihan mengapung ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya tentang arti kata mengapung ini. Oke, kalau sudah lanjut. Oke, gerak dasar mengambang. Nah, gerak dasar mengambang ini ada beberapa nomor, ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama, saat di kolam renang perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Jadi kalian tidak boleh saat di kolam renang itu tidak boleh berlari-lari atau yang mengakibatkan yang tidak kita inginkan ya. Oke, yang kedua, gunakan alat bantu seperti pelampung ya. Jadi kalau kalian belum bisa berenang ya, arti kata dari gerak dasar mengambang berarti kalian harus menggunakan alat bantu seperti pelampung. Lanjut, pelampung adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu mengambang. Itu adalah fungsi dari pelampung ya. Oke, lanjut berikutnya.
Sekarang Pandi mau menjelaskan tentang macam-macam pelampung ya. Macam-macam pelampung itu ada 4 ya. Yang pertama ban lengan, yang kedua rompi renang, yang ketiga papan luncur, dan yang keempat ban renang. Bagaimana bentuk gambarnya ban lengan? Ya, ini gambarnya tentang ban lengan. Ya, ban lengan ini digunakan di samping kanan kiri lengan kamu. Yang kedua rompi renang. Rompi renang ini seperti baju ya bentuknya ya, bisa diamati, bisa diperhatikan gambarnya. Yang ketiga papan luncur. Nah, papan luncur ini digunakan pada saat kamu berada di permukaan air. Yang keempat ban renang. Nah, jadi macam-macam pelampung atau jenis pelampung itu ada 4. Ada ban lengan, rompi renang, papan luncur, ban renang. Oke, itu untuk jenis pelampung. Selanjutnya yaitu gerak dasar mengambang menggunakan ban renang. Nah, caranya yang pertama adalah carilah kolam yang dangkal. Jadi kamu harus mencari kolam yang tidak dalam ya, yang tidak mengakibatkan kamu tenggelam. Yang kedua, tangan memegang ban atau pelampung. Yang ketiga, kaki bergerak sambil mengayuh. Ya, ini gambarnya ya. Caranya ada di atas gambar itu, dipahami dan diamati gambarnya. Seperti itu gerak dasar mengambang menggunakan ban renang. Oke, lanjut. Yang kedua, gerak dasar mengambang menggunakan papan luncur. Sekarang bagaimana caranya? Hampir sama. Yang pertama, carilah kolam yang dangkal. Yang kedua, kedua tangan memegang papan luncur. Yang ketiga, posisi tubuh di atas permukaan air. Yang keempat, kaki bergerak sambil mengayuh ya. Ya, ini gambarnya. Oke ya, perhatikan tangannya, posisi tubuhnya ya. Kedua tangan memegang papan luncur, tubuhnya di atas permukaan air. Setelah itu baru kakinya diayuh ya, digerakkan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, digerakkan seperti itu. Tujuannya supaya bisa bergerak ke depan ya. Dan itu untuk gerak dasar mengambang menggunakan papan luncur ya, yang kedua. Lanjut. Sekarang gerak dasar mengambang tanpa pelampung. Ada berapa? Ini yang pertama, gerak dasar mengambang tanpa pelampung. Ya, ini gambarnya. Ya. Ini kalian harus meminta bantuan kepada saudara, teman, kakak, adik, orang tua atau siapa aja ya, minta bantuan untuk memegangi kedua tangan kamu. Itu gambarnya bisa diperhatikan. Ini untuk gerak dasar mengambang tanpa pelampung yang pertama ya. Oke, lanjut. Sekarang gerak dasar mengambang tanpa pelampung yang kedua. Ya, ini gambarnya. Nah, gerak dasar mengambang tanpa pelampung. Nah, anak tersebut menempel dinding kolam dan kedua tangan masih menempel pada lantai kolam ya. Nanti diperhatikan gambarnya. Oke. Kalau sudah seperti itu menempel, baru yang ketiga gerak dasar mengambang tanpa pelampung. Yang ketiga adalah siap untuk dilepaskan kedua tangannya. Yang mana tadi pada gambar yang kedua tangannya masih menempel lantai kolam, sekarang dilepaskan. Nah, ini ada caranya. Bagaimana caranya, Pak? Caranya sebagai berikut. Oke, yang pertama berdiri di pinggir kolam dan tangan berpegangan di tepi kolam. Yang kedua, rapatkan perut pada dinding kolam. Yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan pegangan. Yang keempat, kepala masuk di air sambil kaki digerakkan ke depan dan belakang secara bergantian. Yang kelima, kepala muncul perlahan untuk mengambil nafas. Itulah caranya untuk melepaskan kedua tangan. Nah, itu diamati ya, caranya itu bagaimana. Nanti bisa dipraktekkan kalau kalian saat bepergian sama keluarga ya, bisa di kolam renang mana aja bisa dipraktekkan ini. Oke, kalau sudah lanjut, berikutnya masuk ke rangkuman materi. Nah, rangkuman materi ini nanti kamu salin di buku tulis PJOK. Nah, ini rangkuman materinya. Pandi jelaskan sedikit tentang rangkuman materi ini ya. Oke, diperhatikan, didengarkan.
Renang merupakan satu di antara cabang olahraga atletik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga dalam air ini memang tak hanya menyegarkan tubuh, tetapi jika dilakukan secara rutin dan teratur, renang bisa mencegah beberapa penyakit seperti stroke, jantung, dan diabetes. Ya, itulah manfaat renang, supaya terhindar dari beberapa penyakit itu tadi. Setelah berenang biasanya membuat tubuh bugar dan rileks. Bugar itu segar, sehat, pokoknya segar dan rileks, santai ya. Oleh karena itu jangan sering-sering, tapi ya rutin aja untuk melakukan kegiatan renang tersebut di kolam renang ya anak-anak ya. Itu untuk rangkuman materinya. Sekarang lanjutannya, yang rangkuman materi tadi ini lanjutannya ya. Manfaat renang. Manfaat renang yang pertama sebagai sarana bermain, yang kedua menyehatkan badan, yang ketiga menghilangkan rasa takut pada air, dan yang keempat meningkatkan keberanian. Itu manfaatnya renang. Oleh karena itu kalian gak usah takut berenang, karena tadi sudah Pak jelaskan tentang teknik dasar berenang ya. Ini manfaatnya. Sekarang macam-macam gaya berenang. Macam-macam gaya berenang. Yang pertama ada renang gaya bebas, yang kedua ada renang gaya punggung, yang ketiga ada renang gaya dada, dan yang keempat ada renang gaya kupu-kupu. Jadi macam-macam gaya renang itu cuma ada 4, tidak lebih ya. Ada gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Itu kalian pahami, kalian mengerti, supaya pada saat nanti ada tugas dari Pak Andi, ada soal dari Pak Andi, kalian bisa mengerjakannya. Yaitu manfaat sama macam-macam renang. Ya anak-anak, lanjut. Sekarang ada tugas untuk kalian di rumah. Apa Pak tugasnya? Yang pertama, tugasmu adalah membaca buku paket tema 3G halaman 11, 12, dan 23. Jadi tugasmu yang pertama, kamu harus membaca buku paket tema 3G halaman 11, 12, dan 23. Pada saat kamu membaca, ini juga difoto ya, dilaporkan Japri ke Pak Andi. Jadi Pak Andi tahu kamu membaca buku paket 3G. Jadi Pak Andi tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, menyalin rangkuman materi di buku tulis PJOK yang tadi ya, rangkuman materi. Nah, itu disalin di buku tulis PJOK, itu juga difoto dan Japri ke Pak Andi, dikirimkan ke Pak Andi. Ya, itu tugas kalian yang pertama sama yang kedua. Ya anak-anak, semoga apa yang Pak Andi sampaikan dari materi awal sampai akhir semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, supaya kalian bisa melakukan praktek bersama keluarga atau bersama saudara di kolam renang dengan baik. Yang penting kalian harus selalu menjaga kesehatan. Kan anak, Pak Andi cukup sekian untuk materi di subtema 1 ini. Sebelum materi Pak Andi tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke Pak Andi cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.